Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai menu, ya. Eh, yang pertama itu adalah pengertian menu. Yang kedua, sejarah menu, ya. Sejarah menu berasal dari bahasa Prancis, yaitu minutes, yang berarti catatan kecil. Kemudian menu adalah daftar makanan dan minuman yang tersedia di dalam restoran, dapat dipesan, dibeli, dan dipersiapkan, serta dilengkapi dengan harga. Fungsi menu. Yang pertama adalah menentukan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, menentukan anggaran belanja. Yang ketiga, menentukan waktu untuk pengolahan. Yang keempat, menentukan tenaga yang dibutuhkan. Kelima, menentukan keterampilan yang dibutuhkan. Keenam, menentukan teknik pengolahan makanan. Dan yang terakhir, ketujuh adalah menentukan siapa yang akan makan dan siapa yang akan masak. Jenis-jenis menu yang pertama adalah jenis menu berdasarkan jenis hidangan, kemudian menu berdasarkan penawarannya, yang ketiga jenis menu berdasarkan sifatnya, dan yang keempat jenis menu berdasarkan waktu makan. Jenis yang pertama adalah jenis menu berdasarkan jenis hidangan. Yang pertama adalah menu sarapan pagi atau breakfast. Kedua, menu antara makan pagi dan makan siang, yaitu brunch. Kemudian yang ketiga, menu makan siang atau lunch. Yang keempat, coffee break, yaitu afternoon tea. Yang kelima adalah menu makan malam atau dinner. Yang ketujuh, menu makan larut malam, yaitu supper. Kemudian jenis menu berdasarkan penawarannya itu ada 5. Yang pertama, a la carte menu, table d'hôte menu, specialty party menu, kemudian nationality menu, dan menu buffet. Kemudian yang pertama, a la carte. Menu a la carte adalah daftar makanan dan minuman yang tersedia di dalam suatu restoran yang dapat dipesan, dipersiapkan, dan diberi harga secara terpisah berdasarkan satuan hidangan. Tersedia daftar makanan dari appetizer atau makanan pembuka hingga dessert, yaitu makanan penutup. Kemudian menu table d'hôte yaitu seluruh hidangan tersedia dalam bentuk paket. Harga yang tercantum menurut paket hidangan. Tamu dapat memilih berdasarkan paket yang tersedia. Hidangan dapat tersedia pada saat bersamaan. Susunan menu yang digunakan untuk kesempatan khusus di dalam dan di luar hotel atau restoran. Kemudian susunan menu dibicarakan dan ditentukan oleh organisasi penyelenggara pesta. Dapat ditambahkan item lain dengan harga terpisah sesuai permintaan seperti banquet, flower, dekorasi, entertainment, food stall, atau gubuk. Itu yang disebut dengan spesial fungsi menu. Kemudian yang keempat itu adalah menu buffet. Menu buffet yaitu menu yang disusun dengan harga tertentu sesuai dengan hidangannya. Hidangan disajikan secara prasmanan. Tamu dapat mengambil hidangan sesuai dengan seleranya, lalu mereka membayarnya di ujung counter sesuai dengan harga makanan yang diambil. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis menu berdasarkan waktu makan. Breakfast dimulai dari jam 6 sampai jam 9 pagi, yaitu breakfast bisa dibagi lagi menjadi 4, yaitu American breakfast, English breakfast, continental breakfast, dan Indonesian breakfast. Brunch dimulai dari pukul 9 sampai 11, terdiri dari 2 item, yaitu coffee, hamburger, sandwich, dan coklat. Lunch dimulai dari pukul 12 sampai 15.
terdiri dari 3 sampai 4 course, yaitu makanannya sup, main course, dan dessert. Afternoon tea atau meal time mulai dari pukul 16 sampai 17. Makanannya berupa kanape atau pastry, tea atau coffee. Dinner mulai pukul 18 sampai 22, terdiri dari 4 sampai 6 course. Menu breakfast yaitu yang pertama itu adalah continental breakfast, terdiri dari toast bread with choco paste, milk, tea atau coffee. Kemudian yang kedua ada English breakfast, terdiri dari slice pineapple, banana, kemudian ada croissant, Danish, rolls, jam, marmalade atau honey. Kemudian ada cornflake, rice, crepes. Kemudian ada egg and tea style yang terdiri dari boil, poached egg, ham, bacon, dan sosis. Kemudian coffee, tea atau milk. Kemudian American breakfast susunannya terdiri dari ada tropical fresh fruit, kemudian ada basket of bread yang terdiri dari roll, toast, croissant. Kemudian ada eggs, yaitu any style, ada boil, poached egg, dan fried. Kemudian beverage-nya ada coffee, tea, or hot milk. Kemudian Indonesian breakfast terdiri dari fresh fruit, ya, kemudian rice, nasi goreng with prawn and fried egg, kemudian chicken sate, Japanese chicken sate, dan teh tarik. Jenis-jenis menu berdasarkan sifatnya itu ada dua, ada static menu dan cycle menu. Static menu adalah menu tetap yang selalu tersedia di restoran. Kalau cycle menu adalah menu yang disusun berubah-ubah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Biasanya disusun per 10 hari, 1 bulan atau per 3 bulan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun menu yaitu yang pertama, hindari penggunaan bahan pokok yang sama dimulai dari appetizer hingga dessert. Yang kedua, hindari pengulangan warna. Yang ketiga, tidak mengulangi istilah atau terminologi yang sama untuk teknik pengolahan, saus, dan pelengkapnya. Yang keempat, variasi dalam tekstur, keadaan, atau kekentalan hidangan seperti basah, kering, encer, lembek, padat, atau keras. Kemudian yang kelima, aroma bumbu tidak monoton. Yang keenam, perbedaan dalam penggunaan garnish. Yang ketujuh, berbeda dalam kandungan dan nilai gizi seperti untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat penulisan menu. Yang pertama, ditulis atau dicetak dengan huruf atau tulisan yang jelas. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga, memberikan penjelasan penggunaan istilah asing atau cooking terminology. Yang keempat, memberikan penjelasan singkat tentang komposisi nama atau hidangan pelengkapnya. Kelima, mencantumkan harga. Keenam, memuat informasi seperti pajak dan servis, nama restoran, alamat, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah syarat yang harus diperhatikan ketika mendesain kartu menu. Yang pertama, layout menu harus enak dipandang. Kedua, cover harus menarik. Ketiga, pemilihan warna yang serasi. Keempat, gaya desain harus cantik dan menarik. Kelima, nama untuk item harus eye-catching. Kelima, menu spesial dapat dibuat dalam kolom khusus. Keenam, menu snack box. Cara rapat ditulis tersendiri. Keenam, selalu memperhatikan menu populer. Kedelapan, cantumkan nama, alamat, dan telepon usaha. Ini adalah salah satu contoh desain menu. Di sini contohnya menu
Dapur Betawi ini termasuk ke dalam contoh menu ala carte. Demikianlah anak-anakku sekalian materi menu untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.